IKN jadi pertaruhan Pilpres 2024. Mega proyek pemerintahan Jokowi dalam memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Proyek IKN ini akan menelan dana 466 triliun, 20% dianggarkan dari pemerintah dan sisanya investor. Proyek sudah dimulai dan untuk tahap pertama dijadwalkan selesai 2024. Masih ada tahap kedua, ketiga dan seterusnya, dan jelas proyek ini akan berkelanjutan atau tidaknya bergantung pada pemerintahan selanjutnya, karena proyek ini akan rampung total direncanakan di 2045. Hiruk Pilpres 2024 mulai terasa. Survei Capres dan Cawapres mulai bermunculan, dinamika mulai terasa bahkan di awal 2021 dan di akhir tahun 2022 ini mulai mengkristal pada 3 capres terkuat yang selalu berada di elektabilitas tertinggi di hasil survei lembaga survei yang kredibilitas. Ganjar, Anies dan Prabowo selalu masuk di 3 besar capres tertinggi dengan selisih yang tidak begitu jauh. Di antara mereka sangat berbanding terbalik jika dibanding capres lain yang juga digadang-gadang seperti Airlangga, Puan dan capres lainnya. Kalau kita melihat dari semua nama calon yang beredar capres, khususnya hampir semua berada dalam lingkup pemerintahan Jokowi. Sebutlah Prabowo dan Airlangga, keduanya adalah menteri di pemerintahan Jokowi, sedangkan Puan dan Ganjar sama-sama kader PDIP sama dengan Presiden Jokowi. Bahkan Ganjar banyak digambarkan sebagai the next Jokowi. Hanya satu yang dinilai akan berseberangan dari kebijaksanaan pemerintahan saat ini, yakni Anies Baswedan, mantan gubernur DKI. Tapi walaupun hanya satu yang muncul, sebutlah dari kubu oposisi, hasil survei Anies luar biasa selalu di 3 besar bursa capres. Ini menjadi menarik karena mau tidak mau Pilkada DKI menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintahan sekarang ini. Program DKI semasa Ahok jelas berbeda dengan program DKI di mana Anies sebagai gubernur. Dilihat dari sinyal politik sangat membingungkan ketika Presiden Jokowi seakan-akan mendukung Ganjar, Airlangga dan Prabowo dalam kesempatan yang berbeda. Sebetulnya ini dapat diartikan kenapa kepada ketiga capres ini, karena bisa jadi menurut Presiden Jokowi ketiga capres ini yang mau dan mampu meneruskan program-program di era kepemerintahannya. Ketimbang Anies, tentunya ini dengan mudah kita lihat dari gestur atau bahasa-bahasa politik Jokowi. Di berbagai kesempatan, khususnya ketika Anies dinobatkan sebagai capres dari Partai Nasdem, sedangkan Partai Nasdem sampai saat ini adalah partai koalisi pemerintah. Hal jelas membuat pendukung pemerintahan Jokowi baik di tingkat elit maupun akar rumput jelas terkejut sekaligus kecewa. Kembali ke IKN, bila Anies berhasil memperoleh tiket maju sebagai capres dan ternyata terpilih sebagai presiden di pemilu 2024, bukanlah hal yang tidak mungkin, bahkan banyak yang menganalisa kebijakan pemerintahannya akan berbanding terbalik dengan pemerintahan era Jokowi. Ini sudah pernah terjadi di DKI dengan langkah-langkah kebijakannya berubah jauh dari pimpinan DKI sebelumnya. Ahok, program pemindahan ibu kota negara khususnya IKN sangat dikhawatirkan akan terganjal keberlangsungannya. Bahkan bisa saja dihentikan dengan berbagai asumsi dan pertimbangan, bukan hanya IKN saja tapi mungkin program-program lainnya. Jadi tidaklah berlebihan Pilpres kali ini sebagai pertaruhan ibu kota baru atau IKN. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you